Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita syukuri kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, juga kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa kembali beribadah, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian penyembahan Kau yang termanis di dalam hidup ini. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh syukur. Engkau yang termanis. Haleluya. Engkau yang perkasa, sanggup menolong kita. Haleluya. Kau yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Cinta Kau dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteru. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau, ya Allahku, tinggikan namamu selalu.
raja, Engkaulah hakim yang adil. Haleluya. Menghakimi seluruh bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bangga memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami. Haleluya. Persoalan apapun yang kami hadapi, kesulitan, kesukaran, masa-masa yang sukar di akhir zaman ini, bersamamu kami tidak akan goyah. Sebab Engkau pemilik jagat raya ini Tuhan. Engkau yang memiliki kami umat pilihan Allah, umat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dipelihara oleh Tuhan, diberi kemenangan, diberi solusi jalan keluar, diberi kekuatan, diberi keberhasilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kami kembali rindu memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Dan kami merindukan akan kebenaran firman-Mu yang terus mendidik, mengajar kami, menuntun kami di jalan yang benar, supaya kami terus boleh berada di jalur kebenaran firman Allah sampai menuju ke surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar mereka dengan tangan kasih-Mu untuk tiba di tempat ini bersama-sama kami, memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi pelayanan kami semua, berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Kuasai dengan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Jikalau Tuhan masih mengasih kesempatan hari ini untuk kita, biarlah kita gunakan baik-baik di dalam kehidupan kita. Kita agungkan Tuhan, karena Tuhan telah memelihara kita, menolong kita sepanjang minggu ini, menyertai kita apapun yang terjadi. Sampai hari ini Tuhan mengirim kita di tempat ini. Tuhan memiliki rencana yang indah. Biarlah kita menerima setiap janji-janji firman-Nya. Marilah kita puji Tuhan, kita katakan haleluya. Tetap abadi
di zaman senang Tuhan sanggup dan Tuhan mampu menyediakan. Kita ingat Nabi Elia ya, meskipun di zaman-zaman kelaparan terjadi, tapi Tuhan izinkan semuanya. Tuhan sanggup dan Tuhan mampu karena dia percaya. Dia memakai burung gagak untuk memberkati dia. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jika kita percaya kepada firman-Nya, Tuhan sanggup. Allah kita tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah kita tetap berkuasa. Oleh sebab itu kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Mari kita undang bangkit berdiri, kita pujikan namanya, karena kita tahu Allah kita sungguh besar. Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Yesus, di mana Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya, rahmatnya senantiasa baru dalam kehidupan kita. Allah itu baik, walaupun seringkali kita tidak setia, tapi Dia tetap setia. Apapun yang terjadi, Dia tetap menyertai kita. Haleluya.
sabda yang difirmankan Tuhan hari ini. Kita buka hati kita. Kita undang untuk bangkit berdiri. Katakan, Bapakku baik. Karena kita memiliki Bapa yang sungguh baik. Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Yang baik, Kau sangat kucinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Haleluya. Engkau yang lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau kehidupan kami ya Bapa. Pakai setiap
hati kami penuh ucapan syukur oleh karena kasih setiamu bagi kami. Bukan untuk sementara, bukan hanya masa senang, masa sulit, masa apapun, Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap memelihara kami, melindungi kami, menjaga kami, memberkati kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada awal hingga pertengahan ibadah ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memberkati rohani mereka, jasmani mereka, seluruh kehidupan mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Bapa. Haleluya. Kau sucikan kuduskan kami untuk layak menerima berkat firman Allah. Oleh darah-Mu yang kudus, Engkau menyucikan kami, menguasai ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dan Kau urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, menyatakan isi hati-Mu, urapan wibawa kuasa-Mu yang sanggup menembus batin jiwa roh kami, menjelikan mata rohani kami, sehingga iman kami bertumbuh. Kami punya roh ketaatan, roh takut akan Tuhan, roh setia kepada Tuhan, roh yang senantiasa melakukan seluruh kehendak-Mu Bapa. Dan kami boleh siap menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu dan anak didiknya. Tuhan pakai mereka dengan urapan wibawa kuasa Allah, sehingga anak-anak yang masih kecil ini Tuhan boleh mengerti dan mengenal akan Engkau, dan boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mengasihi orang tua mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan belajar firman Allah. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa perkataan. Ini sudah sering dibaca ayatnya. Kita akan belajar pada pagi hari ini bahwa mujizat itu ada di dalam mulut ya. Mujizat mulut, mujizat mulut, kuasa perkataan. Haleluya. Ibadah Minggu pagi 15 Januari 2023. Keliru 22 ya. Sudah 23 ya. Kuasa perkataan. Sekarang 23 ya sudah ya. 23 tahun 23 sudah keliru itu ya. Haleluya. Ayatnya langsung Bilangan 14 ayat 28 sudah hafal ya. Kuasa perkataan ada di dalam Bilangan 14 ayat 28. Gampang ya, 14 28. Haleluya. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin. Kita harus menerima seluruh firman Tuhan. Haleluya. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah pasti kulakukan kepadamu. Haleluya. Seperti yang kita katakan, seperti yang kita katakan. Haleluya. Tuhan lakukan kepada kita. Kita katakan, Tuhan lakukan. Haleluya. Perhatikan sekarang Bilangan 14 ya. Di situ kita melihat bahwa ada dua sikap yang sangat berbeda antara sujud dan sumut ya. Orang yang bersujud, bersyukur, memiliki perkataan firman, dia masuk dalam rencana Allah yang luar biasa.
Tapi lawannya adalah bersungut. Sebab itu tidak boleh bersungut ya. Bersungut itu jahat, ngersulo dan lain sebagainya. Perhatikan bilangan 14. Bilangan 14 ini tadi kita ambil yang satu ayat ya, ayat 28. Haleluya. Kita lihat bilangan 14 di situ tentang pemberontakan umat Israel. Jadi perkataan kita ini bisa kelihatan perkataan yang memberontak atau perkataan yang bersyukur. Itu ada kuasanya. Haleluya. Kita lihat sebentar sebelum kita lihat bilangan ini. Saya kok dengar dengan jelas peringatan yang sangat keras di dalam 2 Tawarikh ya. 2 Tawarikh ini kita kasih tanda dulu. Ini saya mendengar peringatan tentang 2 Tawarikh 36 ayat ini ayat 16. Ayat 16. Ini kok saya dengar keras ya. Mari kita lihat dulu sebelum kita lihat bilangan 14. Sebab itu perkataan ini ada kuasanya ya. 2 Tawarikh 36 ayat 16. Di situ tentang runtuhnya Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang penyembahan. Jadi kita harus terus menyembah, bersyukur, jangan bersungut. Karena perkataan ini ada kuasanya. Ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu. Nah ini. Perhatikan. Kalau orang sudah bosan firman, isinya mengolok-olok ya. Firman kok diulang-ulang. Firman itu memang isinya diulang-ulang sampai firman itu bertumbuh dalam hidup kita ya. Menghina segala firman-Nya. Bagaimana caranya menghina firman? Orang yang tidak mau baca firman itu termasuk dalam menghina segala firman-Nya. Jadi sebelum kita lanjut tetap saya ingatkan baca Alkitab. Baca Alkitab, baca Alkitab. Baca Alkitab ini sama pentingnya saat kita menghadapi perjamuan suci. Biasanya kalau perjamuan suci sangat diingatkan tidak boleh simpan dosa. Padahal saat baca Alkitab itu sama seperti saat kita mengikuti perjamuan suci, tidak boleh simpan dosa. Saat kita mendengar firman ini, saat kita memuji, menyembah setiap detik, setiap saat. Jadi bukan berarti hanya perjamuan suci terus yang diingatkan, ayo. Hati-hati, karena perjamuan suci bisa mendatangkan sakit, lemah, sakit, dan mati. Tidak hanya perjamuan suci. Saat kita mendengar firman Allah dengan hati yang tidak percaya, mengolok-olok, menghina firman, itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Haleluya. Ini peringatan ini keras ya. Dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan, no remedy. Jadi hati-hati, selama masih ada waktu, kita terima kasih karunia. Kita ini semua sampai saat ini ada di sini semua bukan karena kebaikan kita, semua karena kasih karunia. Kita harus memiliki sikap yang menghargai kasih karunia. Kita lihat yang sangat jelas antara Esau dan Yakub. Yakub itu sangat menghargai kasih karunia sehingga dia sangat dikasihi oleh Allah. Tetapi Esau menghinakan kasih karunia. Saat kita bersandar pada kekuatan diri kita sendiri, perbuatan kita, itu kita sebetulnya sedang menghina kasih karunia. Sebab itu saya terus ingatkan, kasih karunia, hargai, miliki sikap hidup yang menghargai kasih karunia. Hanya ada 3 kata, all is grace, 3 kata. Gampang ya. Saya ambil bahasa Inggris supaya singkat. All is grace. Semuanya
all, bukan are, tapi is. Semuanya adalah kasih karunia. All is grace. 3 kata ini gampang. Ayo diingat, 1, 2, 3. All is grace. Gampang ya. 1, 2, 3. All is grace. Semuanya itu kasih karunia. Haleluya, haleluya. Saat kita terus sadar bahwa semuanya adalah kasih karunia, kita akan memiliki sikap yang rendah hati. Haleluya. Perhatikan ya ini. Sampai ada firman yang mengatakan di sini, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Kalau kita terus punya sikap yang salah, kita lihat bangsa Israel semuanya akhirnya mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang menghargai kasih karunia. Haleluya. Kita berhenti sebentar, kita lihat sikap hidup kita. Apakah sikap hidup kita menghargai kasih karunia? Tandanya orang yang menghargai kasih karunia, dia akan menggunakan waktu itu dengan baik. Invest, bukan hanya spend, apalagi waste. Bahasa Inggris ada 3 ya. Invest itu menginvestasikan waktu untuk kekekalan. Apa yang kekal? Firman. Semua lenyap. Saat ini kita duduk di sini, kita bukan sedang menggunakan waktu atau menghabiskan waktu, spend atau waste, apalagi waste, menghabiskan waktu. Ya, minggu ke gereja ya biasa saja, bukan. Kita sedang menginvestasikan waktu dalam kekekalan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kita ibadah karena kasih karunia, kita ibadah karena korban Kristus. Haleluya. Di Bilangan 14 di sini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Orang nangis itu ada 2 ya. Nangis karena rasa syukur atau nangis yang penuh pemberontakan. Kenapa aku harus ngalami ini? Atau nangis yang penuh syukur. Apapun yang terjadi, aku tahu Tuhan bahwa ini untuk kebaikan. 2 macam tangisan. Tangisan pemberontakan atau tangisan syukur. Di sini mereka menangis. Bilangan 14:1 ya, pemberontakan umat Israel, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Nyambung ya dengan tadi 2 Tawarikh 36:16 tadi ya. Haleluya. Banyak umat Tuhan yang terus nyalahkan pendetanya, nyalahkan ke gerejanya, nyalahkan gerejanya. Aku tidak bertumbuh di sini, pindah ke sana, pindah ke sana. Tidak ada sifat setia ya. Cari aneh-aneh. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lah ini perkataan, kuasa perkataan. Akhirnya mereka yang mengatakan ini benar-benar mati di padang gurun. Perhatikan perkataan. Saya masih sering mendengar orang yang ngomong asal ngomong. Saya sering ingatkan sebelum ngomong itu dipikir dulu ya. Cocok enggak dengan firman. Sebab itu isi hidup kita dengan firman 7:7:3:6:9:2 kata itu diisi dalam hidup kita. 70 jam, kalau saya lihat 70 jam 3 hari itu 3 kali 24 itu 72 ya. Saya lihat Tuhan Yesus mati dan bangkit dalam 3 hari. Alkitab ini dirancang 70 jam. Semuanya sudah diatur sempurna sama Tuhan. Jadi perhatikan perkataan, jangan ngomong, ya cuman ngomong aja kok, cuman ngomong kok. Sampai sekarang masih sering orang yang asal ngomong cuman ngomong aja, masa nggak boleh sih Bu Henry? Perhatikan ya perkataan ini, perhatikan. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Perhatikan, jahat nggak perkataan ini? Sangat jahat ya.
Padahal mereka dibawa keluar dari Mesir, ditindas di Mesir, dibawa keluar untuk masuk ibadah seperti saat ini. Kita ibadah ini betul-betul anugerah. Kita harus benar-benar menyadari dan bersyukur. Kalau kita bisa ibadah ini karena anugerah. Ibrani 9:14, Ibrani 7:25. Kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Perhatikan perkataannya ya. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ya, ini sekarang banyak ya. Di sini ndak seneng, wah gerejanya ndak bertumbuh, pancet ya. Cari yang rasanya wah, pendeta yang rasanya wah. Ya. Haleluya. Perhatikan di firman semua sudah dikatakan. Tadi perhatikan 2 Tawarikh 36:16. Itu gandeng sama ini ya. Itu tadi saya dengar langsung, perhatikan 2 Tawarikh 36:16. Jangan sampai waktu habis sehingga no remedy, tidak ada lagi pemulihan. Perhatikan kekerasan dan kemurahan Allah. Roma 11:22. Gampang ya, 11:22 Roma. Di Wahyu 22:11. Yang jahat tambah jahat, yang baik tambah baik. Kita mau kemana? Roma 11:22, kemurahan dan kekerasan. Allah itu penuh kemurahan, tapi jangan mempermainkan kemurahan. Kita harus tetap dalam kemurahan supaya kita tidak mengalami kekerasan Allah. Semuanya nyambung ya. Kasih karunia ini, orang yang menghargai kasih karunia, tidak terus enak-enakan, ya sudah kasih karunia terus dia hidupnya ngawur. Itu namanya tidak menghargai kasih karunia. Kita harus punya sikap yang menghargai kasih karunia. Nah ini nomor ayat 5 sekarang. Tadi ayat 1 sampai 4, bilangan 14 sudah kita baca semua. Perhatikan ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun. Hamba Tuhan kalau jemaatnya lagi seperti ayat 1 sampai 4 ini, tugasnya hamba Tuhan di ayat 5 apa? Bukan mengutuki jemaatnya, bukan ya, tetapi sujud. Orang tua menghadapi anak-anaknya, anak jasmani, anak rohani. Banyak orang tua kalau ngadepi anaknya sudah tidak bisa diatur, ngomongnya malah ngawur ya. Tapi kita harus sujud. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Haleluya. Nanti selanjutnya dibaca sendiri. Ini saya lihat tunjukkan perbedaan antara ayat 1 sampai 4 dan ayat 5. 4 ayat dan 1 ayat. Kita lihat 4 ayat yang penuh dengan pemberontakan, dan kita lihat sikap yang benar itu apa? Sujud. Sujud syukur. Hati-hati dengan perkataan, kuasa perkataan ya. Kita sambil jalan kita lihat dulu sekarang kuasa firman, kuasa perkataan. Kita masuk dalam kuasa firman. Filipi 1 ayat 11. Ini sering kita baca ya. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan. Ini saya terus ulang supaya kita tahu bahwa bukan kita yang mengerjakan, dikerjakan oleh Yesus Kristus. Karya Kristus di salib sudah selesai, tirai sudah sobek. Kita harus takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Jangan mendirikan kebenaran diri sendiri. Haleluya. Memakai nama Allah, mencatut nama Allah. Mari kita sampaikan firman sesuai dengan firman. Nanti jemaat bisa melihat sendiri yang tidak cocok firman itu yang bagaimana ya. Mungkin kelihatannya memang heboh ya. Ada yang bilang, loh, memang akhirnya jadi kok, dia ngomong gini ya.
Jadi, memang jadi. Tapi perhatikan, Injil kasih karunia dan Injil perkataan untuk menyenangkan manusia. Sekarang ini banyak orang yang gatal telinga sehingga dia merasa senang. Aku di situ benar kok. Aku sakit sembuh. Aku hutang bisa lunas. Aku diberkati. Dulu jalan kaki terus sampai akhirnya naik mobil. Perhatikan, semuanya di dunia ini sementara. Kalau kita cuma ngukur seperti itu terus, kita itu melewati padang gurun. Kita akan masuk ke tanah perhentian. Haleluya. Bahkan banyak yang salah kaprah. Saya sudah ke Israel 52 kali ke Israel. Mari kita melihat firman. Kita akan melihat di sini terus kuasa perkataan, kuasa firman penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk apa? Memuliakan dan memuji Allah. Hati-hati. Sekarang ini banyak berhala. Sehingga Tuhan mengingatkan di 1 Yohanes 5 ayat yang terakhir, waspadalah terhadap segala berhala, idola yang menjadi idola. Bahkan sekarang ada hamba Tuhan idola yang jadi idola ya. Mari kita hidup takut akan Tuhan dan memegang firman-Nya, pegang firman-Nya. Kita harus penuh dengan buah kebenaran. Kebenaran itu firman. Itu firman yang bekerja di dalam kita. Caranya gampang itu gini ya. Jadi kita lihat cucu saya ya, Pierre. Mulai dari kecil, mulai di perut sampai sekarang. Pierre itu sekarang bertumbuh bukan karena sama orang tuanya ditarik-tarik gini, enggak kan? Cuman diminumi susu ya. Minum susu, makan firman, minum susu, tidur dan lain sebagainya. Dan Pierre bertumbuh. Cara pertumbuhannya itu misteri ilahi yang betul-betul kasih karunia. Rohani kita juga gitu, bukan syarat-syarat teori supaya tumbuh harus gini-gini, bukan. Makan firman. Nangkep ya sampai sini. Kalau terlalu banyak teori macam-macam, belajar macam-macam, keliling ikut seminar macam-macam, cara ini, cara itu, tapi tidak makan firman, lama-lama kita akan hanyut di bawah arus biur ke sana, biur ke sana. Di mana Tuhan mengadakan mujizat, ikut 5 roti 2 ikan. Saat Tuhan disalib, mana semua? Haleluya. Tujuan kita itu kekekalan, bukan di dunia ini. Dunia ini sementara, kita itu pengembara, mau mampir ngombe ya. Sudah lama ya ndak nyanyi itu. Titip sama yang pujian ya. Ing donya pira lawase, ing donya mung mampir ngombe. Sepiro se suwene ngombe? Haleluya. Korawarawase. Perhatikan tujuan hidup kita. Firman akan bekerja. Ini kuasa firman. Kuasa perkataan, kuasa firman. Saat firman kita baca, kita dengarkan seperti saat ini. Firman itu akan bekerja. Kita harus percaya. Jadi kita tidak boleh menghina, mosok sih ya. Mungkin anak kecil, mosok sih aku nanti minum susu tok bisa tumbuh ya. Dia cuma minum susu dan bertumbuh, dan nanti dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Makan lagi, terus belajar apa yang harus dilakukan. Dan sambil hidup itu tidak sembrono, mikir ya. Ada orang yang mikir aja males mikir, sehingga terima semua itu salah, penafsirannya itu salah. Sebab itu peringatan yang pertama Tuhan mengatakan apa? Bertobatlah. Cara berpikir yang benar. Kalau pikiran kita cuma tertuju untuk di dunia ini aja,
Banyak yang salah kaprah. Kalau sakit ngersulo, kalau kekurangan ngersulo. Kita tidak bisa melihat maksud baiknya Tuhan seperti tadi yang di padang gurun tadi. Nah, kembali ke Mesir saja, lebih baik mati di Mesir. Perkataannya sangat jahat, tidak mengerti rencana Allah yang mulia. Mari, jangan merusak rencana Allah. Kuasa perkataan, kuasa firman, lanjut nak, kuasa doa. Kuasa doa. Tadi firman yang bekerja ya, Filipi 1:11. Tadi yang pertama kuasa perkataan, apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Jadi perkatakan firman. Kuasa doa, 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh. Firman adalah Allah, Allah adalah roh. Jadi kalau kita baca firman sambil terus memikirkan hanya perkara-perkara jasmani, tidak gatuk ya. Tidak gatuk. Sehingga banyak ngersulo, aku sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu, kok hidupku masih seperti ini, sakit kok belum sembuh, masalah kok belum selesai. Jadi banyak pertanyaan. Kita tidak melihat tujuan mulia Kristus. Saya sering mengingatkan tentang Stefanus yang dirajam batu ya. Stefanus sampai mati dirajam batu. Dia tidak tahu-tahu terbang supaya musuhnya lihat, loh aku terbang, batunya mungkin balik ke yang lempar. Wah, kan seru ya kalau dia lempar terus balik ke yang lempar, kan seru ya. Tidak mempan loh, tidak mempan. Ini loh, nak ikut Tuhan tuh tidak mempan, batu tidak mempan. Tapi apa, Stefanus sampai mati di rajam batu. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Lazarus mati dalam keadaan seperti itu. Tapi kita bisa melihat rencana agung Tuhan. Jangan Alkitab ini satu kesatuan ya. Jadi jangan dilihat cuman Sadrah, Mesah, Abednego tidak kena api. Semua itu satu kesatuan. Kita harus membaca dengan hikmat Kristus. Tidak kena api. Apapun yang mendatangi kehidupan kita tidak terpengaruh, tidak ada bau sangit di rambut. Meskipun kita disakiti dengan macam-macam, kita tidak balas. Kita tidak terpengaruh dengan api dunia itu, kita tidak terpengaruh. Jadi jangan melihat firman itu hanya singa masuk lubang singa, singanya ditutup mulutnya. Kita lihat harus secara keseluruhan. Mulut singa ditutup. Kita itu tidak terpengaruh dengan keadaan dunia. Haleluya. Jadi kita harus pakai hikmat Kristus, jangan pakai kesombongan diri sendiri, jangan pakai keinginan diri sendiri. Stefanus terus tidak berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, supaya seperti Sadrah, Mesah, Abednego sama Daniel itu, batu tidak kena aku, batunya mendal. Jangan seperti itu. Bagaimana doanya Tuhan Yesus? Kalau bisa cawan ini lalukan, karena sangat menderita. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. As you will, seperti kehendakmu, kehendakmu yang jadi. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka. Haleluya. Benar-benar hidup cocok firman. Itu kuasa doa. Haleluya. Jadi jangan mengecilkan kuasa doa itu hanya sampai sakit disembuhkan, masalah diselesaikan. Bukan hanya di situ. Kita harus bisa melihat seperti Tuhan melihat. Bahkan waktu Petrus bilang, Tuhan, dijauhkan engkau, jangan sampai engkau ngalami susah. Malah Tuhan bilang apa? Enyahlah iblis. Engkau hanya memikirkan pikiranmu sendiri. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kita harus cocok dengan apa yang dipikirkan Allah. Sebab itu jangan minta sembarangan. Kuasa perkataan. Paling aman itu Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Terus datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jangan membatasi kuasa Allah justru dengan permintaan-permintaan kita yang salah.
Haleluya. Penyertaan sempurna terus ya, itu jalan terus. Perhatikan sambungan-sambungannya. Penyertaan sempurna Matius 28:20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. Ini kalimat terakhir ini ya. Matius 28 pasal terakhir, ayat terakhir, kalimat terakhir, satu kalimat terakhir, dan ketahuilah. Perintah ini ya, lah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terus dalam penyertaan Allah, itu yang penting. Haleluya, penyertaan sempurna. Apapun yang kita alami, Tuhan menyertai kita dengan sempurna. Perhatikan waktu bangsa Israel menghadapi laut, dia mulai ngomel. Tapi waktu laut terbelah, mereka nyebrang, mereka muji Tuhan ya. Habis ngomel muji Tuhan, terus hadapi kesusahan lagi, ngomel lagi ya. Mintanya seneng tok. Padahal kita itu diberi karunia menderita. Filipi 1 ayat 29. Dulu kita belajar nomor 9 ya. Jadi Filipi 1 itu ayat 11 penuh buah kebenaran. Ayat 21-nya itu hidup itu Kristus. Ayat 22 itu bekerja memberi buah. Sampai masuk ayat 29, kita itu diberi karunia menderita. Seperti yang dialami Lazarus, dialami Stefanus, dan Tuhan Yesus juga memberi contoh. Lahir di kandang di Bethlehem, sangat menderita. Haleluya. Untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi hidup itu yang penting apa? Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Masih ingat yang saya sering ulang? Sudah lama tidak saya ulangi lagi apa? Masih ingat? Menikmati setiap detik kehidupan. Tiap detik itu dinikmati. Melangkah dalam rencana Allah. Melangkahnya itu cocok sama rencananya Allah. Menggenapkan seluruh kehendak Allah, itu hidup kita. Jadi apapun yang kita hadapi itu harus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Terus ya, pelayanan sempurna. Terus Efesus 6 ayat 7. Pelayanan sempurna ini ada kesaksiannya ya. Ada seorang hamba Tuhan yang melayani. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah di tempat dia melayani. Dan dia mengerjakan dengan rajin ya. Saat dia pulang ke sorga, dia dalam kondisi duduk mengerjakan, dan tangannya itu sedang menerjemahkan Efesus 6 ayat 7. Dia pegang. Dan kita lihat Efesus 6 ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya, rela, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Haleluya. Jadi kalau ada hamba Tuhan melihat mungkin jemaatnya sedikit terus melayaninya lemes, itu dia sedang melayani Tuhan apa melayani manusia? Manusia ya. Tapi kalau dia tetap seperti melihat Tuhan, dia tetap melayani itu dengan sungguh-sungguh. Nangkep maksudnya ya. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika, sampai sekarang masih hidup, masih di Amerika ya. Dia kalau bicara tidak lama, cuma 15 menit. Sudah tua, sudah sepuh ya. Dia jauh-jauh dari Amerika ke Indonesia. Dia kalau firman waktu itu duduk hanya untuk berapa orang, tapi dia tidak ada seperti lemes, seperti aduh jauh-jauh kok cuman segini aja. Gak ada seperti itu. Karena dia melayani Tuhan, rela, bukan melayani manusia. Dia wajahnya bercahaya, penuh syukur. Sekarang ini melayani, tetap melayani, tidak lama. Dia ngomongnya tidak panjang-panjang ya. Dia tetap menekankan kasih karunia, bersyukur, penuh syukur. Itu yang penting, syukur itu kunci.
Haleluya. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Itu pelayanan sempurna. Kalau ada orang yang lemes halus, gini lagi, minggu depan gini lagi, diulangi gini lagi, seperti tidak ada apa-apa, terus jadi lemes. Haleluya. Mari kita terus memandang Tuhan ya. Juga mungkin ibu-ibu yang jaga anak mungkin ya, tiap hari cuman ini aja, seperti tidak ada apa-apa. Sepertinya tidak ada apa-apa, tapi anak itu terus bertumbuh, rekamannya terus jalan ya. Dari kecil saya melihat rekaman itu terus jalan. Pakai hidup kita dengan sungguh-sungguh sampai masuk ke dalam perlindungan sempurna. Terus nak, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ayat 1-nya firman itu Allah ya. Ayat 14, dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ternyata Yohanes 1 ayat 14 ini sama dengan Matius 1 ayat 23. Immanuel, firman yang menjadi manusia. Kita lihat Ratu Elizabeth ya, sekarang sudah pulang ke sorga. Dia hanya megang 1 ayat ini. Immanuel, dalam penyertaan Tuhan. Masalah banyak, jangan dikira sebagai ratu itu tidak ada masalahnya ya. Masalahnya banyak, tapi dia menghadapi terus bersama dengan Tuhan sampai akhir. Kita melihat hidup pernikahannya sampai terakhir. Dia melihat suaminya meninggal. Dalam hidup pernikahannya ada masalah enggak? Banyak ya. Banyak masalah. Haleluya. Mari kita belajar hidup seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Belajar dari Kristus. Masuk dalam perlindungan sempurna sampai kita memiliki permohonan sempurna. Terus nak, Yohanes 12:28, permohonan sempurna. Ini sudah sering diulangi. Bapa, muliakanlah namamu. Haleluya. Itu yang kita mohonkan saat kita menghadapi mungkin yang sangat berat. Doanya hanya seperti ini. Perhatikan Yohanes. Kita lihat dulu ya Yohanes ya. Yohanes 12 ayat 28. Itu yang kita baca. Kalau kita naik ke atas, perhatikan di sini Yohanes 12 ayat 28. Kalau kita naik ke atas ayat 27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan ku katakan? Haleluya. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Biasanya manusia hanya seperti itu toh? Tidak ya. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini, tahu kehendak Bapa. Sebab itu dia punya permohonan yang mulia, permohonan sempurna. Ayat 28, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, kedatangan Yesus yang pertama, dan aku pasti memuliakannya lagi. Bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Haleluya. Haleluya. Tahu. Ya masalah tahu kehendak Allah, ini banyak yang tanya. Loh Bu Henry, caranya tahu kehendak Allah itu bagaimana? Bagaimana caranya tahu kehendak Allah? Ayo kita baca Yohanes, tetap Yohanes. Yohanes 7:17 itu rahasia terbesar. Caranya tahu kehendak Allah itu bagaimana? Yohanes 7 ayat 17. Ini caranya tahu kehendak Allah. Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya. Lah ini, mau melakukan kehendaknya. Kenapa kok orang itu tidak tahu? Aku tidak tahu kehendak Allah apa. Kenapa tidak tahu? Karena dia tidak mau. Nangkep ya.
Orang yang mau melakukan kehendak Allah, dia akan terus baca firman, Kejadian sampai Wahyu, dan di situ firman akan terus bicara kepada kita. Ia akan tahu, perhatikan di sini kata mau dan kata tahu. Saat kita mau, kita akan tahu. Ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Haleluya. Dia bisa tahu. Kenapa sekarang banyak yang tidak tahu, seperti ya ini kok kehendak Tuhan seperti ini kok. Itu padahal bukan kehendaknya Tuhan, kehendak diri sendiri, mengikuti kehendak hatinya sendiri. Kehendak Tuhan itu saat kita mau melakukan kehendak Allah. Mungkin banyak hal ya yang mungkin diri kita sendiri sebetulnya tidak senang melakukan itu, tapi itu kehendak Allah. Kita mau, ya Tuhan, aku mau melakukan kehendak Allah, mengampuni, mengasihi, memberkati, mendoakan. Kehendak Allah semua ada di firman. Saat kita tidak mau, tidak Tuhan, tidak bisa Tuhan. Ini sudah keterlaluan, cukup Tuhan. Itu kehendak kita, sehingga kita tidak tahu kehendaknya Tuhan apa. Karena kita punya kehendak sendiri. Terus maju nak. Bentar lagi saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulannya. Mungkin kalau saya terlalu sulit, tangkap nanti diulangin di YouTube ya. Absolutely one. Ini yang penting. Matius 6 ayat 10. Ini kuasa perkataan yang ada di sini. Benar-benar manunggal ya bahasanya ya. Absolutely one itu bahasanya paling gampang itu manunggal. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini satu ayat ini mencakup semuanya. Datanglah kerajaanmu. Jadi kalau ngalami apa-apa bukan hanya sembuh, sakit minta sembuh, masalah minta selesai, bukan hanya seperti itu. Sampai mungkin mencatut nama Tuhan, di sini ada yang sedang sakit ini. Hari ini engkau disembuhkan, orang itu akhirnya saksi. Bener loh. Wah itu dipakai Tuhan, makin rame. Bener loh, dia ngomong juga bener kok tapi ya. Perhatikan firman bukan hanya seperti itu ya. Belajar firman. Injil kasih karunia, bukan social gospel. Bukan hanya Injil untuk Injil membumi supaya hanya rame seperti itu sehingga jemaat hanya dibimbing ke arah sakit sembuh, masalah selesai. Bukan hanya itu. Kita harus melihat rencana agung Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita terus bisa menghadirkan sorga di bumi yang seperti ini. Dalam kegelapan kita bisa memancarkan terang Kristus. Orang bisa melihat Kristus. Kalau orang melihat kita, bukan melihat kita, tapi melihat Kristus yang di dalam kita. Haleluya. Saat orang itu melihat kita, itu kita gagal membawa jemaat kepada Kristus. Ini penting. Kita harus membawa jemaat itu kepada Kristus, sehingga tidak terjadi yang namanya rebutan jemaat dan gereja rame, gereja sepi. Kalau membawa jemaat kepada Kristus. Haleluya. Seberapa jemaat yang hadir? Saya terus berdoa kita semua datang kepada Kristus. Kristus yang menyelesaikan semuanya. God can finish strong. Terus Bilangan 14 terus turun ke ayat 9. Tadi kita sudah baca ya, terus turun ke ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Jangan takut masalah, jangan takut sakit, jangan takut apa. Yang penting kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, itu yang penting. Haleluya. Sebab mereka pasti kita telan habis. Masalah itu makanan, telan habis. Seperti roti, ditelan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Nah ini God can finish strong. Allah yang menyelesaikan dengan caranya,
bukan cara kita. Bukan pakai cara kita, pakai cara Allah. Janganlah takut kepada mereka. Ini bicara masalah dan lain sebagainya. Sebentar lagi kalau kita masuk masa sulit, ya. Mungkin saat-saat ini kita juga sudah masuk masa sulit. Kita tetap pegang firman. Manusia hidup dari setiap firman Allah. Haleluya. Jangan bilang terus mengejek firman, ya. Tadi 2 Tawari 36:16. Ya, kita kan perlu ini, perlu itu, Bu Henry. Jangan pakai pikiran. Ada seorang ibu yang bingung, ya, tanya sama saya, Bu Henry, caranya berserah itu gimana sih? Berserah, ya. Ada cara untuk berserah? Ya, enggak ada cara untuk berserah. Namanya berserah ya berserah. Selama kita masih pakai cara itu namanya bukan berserah. Nangkep, ya. Seperti tadi Pierre digendong, dia enggak bingung caranya supaya enggak jatuh digendong emak ini apa ya caranya, ya. Caranya berserah dalam gendongannya emak ini gimana, ya. Ya dia enggak mikir, ya. Bukan kita terus enggak pakai pikiran kita, bukan. Tetapi kita bisa berserah. Berseru, berserah, bersyukur, 3. Itu jadi 1. Caranya berserah jadi gimana? Ya bersyukur, ya. Pokok semua diputer-puter caranya bersyukur. Hidup oleh iman, gimana ya hidup oleh iman? Gimana caranya, Bu Henry? Ya muter, pokoknya baca firman, bersyukur. Sudah, jawabannya cuma 1, ya. Bersyukur, baca firman, dimakan, bersyukur, percaya. Firman ngomong apa ya percaya, jangan dibantah. Mosok sih? Mosok lah, itulah dulu, ya. Laut terbelah, air keluar dari gunung batu, mosok bisa lagi saya. Terus saya harus ke Israel supaya bisa lihat. Jadi nyata, jadi saya bisa percaya. Banyak yang salah kaprah, ya. Kalau belum ke Israel istilahnya belum ke Mekah gitu, ya. Jadi ikut sama saudara kita, harus naik haji, harus ke Israel. Jadi dibaptis lagi ulang di Israel, pemberkatannya nanti di Israel, di Kana. Mintanya jadi aneh-aneh zaman sekarang ini, ya. Yang belum itu hamba Tuhan itu belum ke Israel enggak diberkati Tuhan dia. Ke Israel aja belum kok, ya. Kalau saya kan sudah 52 kali, ya. Nanti dihitung ke Israelnya berapa. Semakin banyak jam terbangnya ke Israel itu semakin beken gitu, ya. Mari kita kembali ke firman. Belajar firman, ya. Haleluya. Sampai masuk ke Amazing Grace. Pegang ini Roma 8:32 ini sering diulang, itu Amazing Grace, ya. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Ini bicara tentang karunia rohani. Jangan hanya mikir jasmani, mengaruniakan segala sesuatu. Mulai pertobatan, takut Tuhan, percaya, taat, setia, itu karunia semua. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kepada kita bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kuasa perkataan. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulannya. Kita terus ingat bahwa kita punya kuasa perkataan, kuasa firman, firman yang bekerja, perkataan kita. Kuncinya 1 apa? Bersyukur, ya. Jangan bersungut-sungut, bersyukur. Kuasa doa juga syukur, penyertaan sempurna, pelayanan sempurna, perlindungan sempurna terus, ya. Nanti dilihat lagi di YouTube kalau sudah masuk. Permohonan sempurna terus, absolutely one, God can finish strong, Amazing Grace. Semua sudah dikaruniakan, jangan main-main. Kalau kita main-main waktunya habis, no remedy. Tidak ada lagi waktu pemulihan saat kita terus main-main dengan kasih karunia. Hargai kasih karunia, ya. Menghargai kasih karunia. Saya serahkan Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat, ya. Kita belajar tentang perkataan dari mulut kita ini, ya, kuasa perkataan.
Ya, kalau kita tadi sudah belajar bilangan 14 ini itu tentang pemberontakan umat Israel karena perkataan 10 pengintai yang tidak percaya. Ya, itu ada 12 pengintai ya. Ada 12 pengintai untuk mengintai Kanaan. Yang 2 bilang, "Oh, negeri itu baik." Ya. Tanahnya bagus. Tapi yang 10 ini ngomong, "Waduh, orangnya gede dukur. Awak dhewe iki koyo belalang." Ya, kayak Goliat sama Daud. Secara kasat mata, secara logika, yo kalah. Mau merangi masuk Kanaan kalah iki. Tapi Yosua sama Kaleb ini penuh dengan roh Allah, percaya Allah lebih besar. Ya. Yang kemudian mereka ya itu tadi karena dihasut ya. Bersungut-sungut, ngomel-ngomel, mulai, balik nang Mesir. Ya. Ya, akibatnya ya kuasa perkataannya jadi. Ya, mereka mati di padang belantara, padang gurun, anak-anaknya ya jadi tawanan. Haleluya. Itu penderitaan yang dituai. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi kita juga sudah melihat di 2 Tawarikh tadi ya, menghina firman, menghina hamba Tuhan, tidak nurut firman yang disampaikan lewat hamba Tuhan ya, itu ada efeknya semua ya. Mari kita saudaraku masih diberi kesempatan tahun 23 ini kita bisa ibadah ya. Mungkin tidak lama lagi ya akan ada sesuatu yang dahsyat lagi, tidak bisa ibadah lagi ya, bagaimana kita? Jadi mumpung masih ada waktu, kita belajar nurut ya. Hamba Tuhan bertanggung jawab kepada jemaat, mendoakan, menasehati ya, menangisi ya. Kadang-kadang namanya manusia itu ya, ini Tuhan mau bicara apa lagi sama jemaat ini ya. Rasanya kok berat, rasanya kok enggak ada yang masuk ya. Seperti tadi umat Israel berontak sama Musa dan Harun. Tadi dikatakan apa? Musa dan Harun sampai sujud menyembah, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Ya. Istilahnya jemaat Israel ini sudah tidak bisa diomongi. Sudah kehabisan omong, kehabisan apa ya pemimpinnya. Tapi yang namanya pimpinan harus terus mendoakan, memohonkan syafaat, dimintakan ampun, dimintakan tambahan iman, dimintakan supaya tetap setia sungguh-sungguh. Kalau memang mereka terus tidak mau bertobat, ya akhirnya apa? Resiko tanggung penumpang. Resiko tanggung dirinya sendiri seperti umat Israel, mati di padang belantara. Yang masuk Kanaan Yosua dan Kaleb, beserta beberapa orang-orang yang tua-tua yang takut akan Tuhan, yang cinta kepada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini saudaraku, kita lagi belajar hati-hati dengan perkataan kita ya. Khususnya dalam kesulitan, kesukaran, menghadapi masalah ya, jangan bersungut-sungut, jangan nyalakan Tuhan, nyalakan gereja, pendeta, nyalakan orang lain ya. Mari kita mau mengoreksi diri kita kembali ya, dan kita perbaiki, dan kita mengucap syukur sebab segala sesuatu yang terjadi ya, itu Tuhan izinkan ya, dengan maksud ya. Penderitaan dengan maksud apa? Kemuliaan. Tapi jangan penderitaan karena salah kita, males ngawur, sakarepe, ndak mau dinurut. Ya itu penderitaan ndak menghasilkan apa-apa. Cuma menderita tok. Tapi kalau sudah nurut, sudah setia, sudah taat ini, taat itu, masih ada penderitaan. Nah, itu ujian untuk peningkatan kemuliaan, peningkatan berkat, peningkatan kedudukan, ya, peningkatan segalanya ditingkatkan. Ya, jadi jangan kita keliru.
aku sakit dalam ujian. Ya. Tunggu dulu, ujian itu karena sudah hidup benar atau belum. Kalau belum hidup benar itu bukan ujian. Ya. Kalau kita sudah hidup benar, terus masih ada masalah, ada persoalan, nah itu baru ujian. Kalau hidup kita tidak cinta Tuhan, tidak nurut firman Allah, ada masalah, itu bukan ujian, itu cobaan. Ya, jadi jangan keliru, saudaraku ya. Yalah, kita terus hidup dalam kebenaran, ya. Hati, pikiran, angan-angan, mulut semua dijaga dengan baik. Tapi masih ada masalah-masalah, ya, yang datang. Kita sudah berbuat baik, menuainya mungkin masih tidak baik ataupun kurang enak, ya. Itu merupakan ujian, ya. Kadang-kadang orang berpikir apa? Kalau kita berbuat baik kan pasti nuai baik. Apa seperti itu semuanya, seterusnya? Tidak mungkin. Ya, pepatah dunia aja bilang apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Nah, dalam kita mengiring Kristus juga demikian. Kita sudah berbuat baik, kadang-kadang terima yang jelek, yang jahat. Nah, kita syukuri. Ini berkat Tuhan yang luar biasa akan datang. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa berkat. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus berbicara kepada kami semua setiap saat, khususnya menghadapi masalah persoalan dalam pergumulan hidup ini, supaya kami tidak berkata-kata yang keliru, tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan si A, si B, menyalahkan Tuhan, menyalahkan gereja, menyalahkan hamba Tuhan, tapi kami mau mengoreksi diri kami, dan kami mau cocokkan hidup kami dengan firman Allah, dan kami mau terima semua masalah persoalan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Asal kita semua bertobat, kita bertumbuh, haleluya, di dalam kebenaran firman Allah, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menyelesaikan segala masalah, persoalan, kebutuhan yang kita hadapi, yang kita butuhkan, sebab Allah itu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau pelihara kehidupan kami, hati kami, mulut lidah kami, penglihatan, pendengaran kami, perasaan kami. Engkau pelihara terus hari lepas hari, haleluya, sehingga kami boleh didapati benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, semakin cocok dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat Kau jagain, Kau sertai, Kau lindungi sampai di rumah dengan selamat. Kembali dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati rumah tangga mereka semuanya, Tuhan berkati pekerjaan mereka semuanya, untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, kami mohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.